Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DPS A1 kelas 5A ingin memperkenalkan diri kami. Saya sebagai opening, yakni atas nama Aldi Insan Ikhya dengan NIM 2020 2023 0410 2012, dan di samping kanan saya dengan saudara. Nama saya Alfian Ahmadi dengan NIM 2023 04 10 2014. Dan di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Adi, NIM 2023 04 10 2011. Oke, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan materi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok A1 ingin presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul SNI 1726 tentang kategori risiko dan kombinasi pembebanan sertai contoh. Perkenalkan, nama saya Aldin dari kelas 5A NIM 2023 04 10 2011. Langsung saja masuk ke materinya. Pengertian kombinasi risiko dan pembebanan. Kombinasi risiko dan kombinasi pembebanan sebagai konsep tunggal, melainkan mengatur melalui dua pendekatan utama: kategori risiko pembangunan dan persyaratan kombinasi beban, atau termasuk beban gempa, beban mati, dan beban hidup. Untuk menghitung beban kerja terfaktor yang harus ditahan struktur, kategori risiko pembangunan menentukan tingkat gempa desain yang dibutuhkan, sementara kombinasi beban pembebanan memastikan struktur dapat menahan berbagai kombinasi beban yang terjadi selama kejadian gempa bumi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aldi Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kedua atas nama Aldi ya, dari kelas 5A kelompok DPS A1, dimana saya akan melanjutkan materi 1 yang pertama tadi. Dan di sini saya akan membawakan materi kedua, yaitu kategori atau cara menentukan kategori risiko struktur bangunan gedung. Menurut SNI 1726 2019 halaman 23 dan tabel 3 dan 4, di sana menjelaskan berbagai kategori risiko struktur bangunan gedung dan gedung. Sesuai tabel 3, pengaruh gempa rencana terhadap harus dikalikan dengan suatu faktor keutamaan gempa, di mana notasinya itu ya simbolnya itu LI menurut tabel 4. Khusus untuk struktur bangunan gedung dengan kategori risiko 4, bila dibutuhkan pintu masuk untuk operasional dari struktur bangunan yang sebelahan, maka struktur bangunan yang sebelahan tersebut harus didesain sesuai dengan kategori risiko 4, di mana penjelasan terkait kategori 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan tabel tersebut. Pertama adalah kategori risiko pertama. Kategori ini risiko pertama ya, kategori pertama, di mana di kategori pertama ini menjelaskan bahwa kategori yang mencakup bangunan dan struktur yang memiliki risiko terhadap risiko rendah, di mana contohnya bangunan ini meliputi fasilitas pertanian, gudang penyimpanan, serta fasilitas sementara, di mana kategori ini merupakan semua kategori yang risikonya itu rendah. Nah, kategori yang kedua, di mana kategori kedua ini mencakup semua bangunan dan struktur yang tidak termasuk dalam kategori 1, 3, atau 4, termasuk bangunan-bangunan umum yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya perumahan, rumah toko, rumah kantor, pasar, gedung, terus apartemen, pusat perbelanjaan, dan bangunan industri. Selanjutnya yaitu kategori risiko yang ketiga, di mana di sana dikatakan bahwa bangunan dalam kategori risiko tinggi terhadap jiwa manusia bila
terjadi kegagalan. Oleh karena itu, di mana tapi tidak sebesar kategori keempat, contohnya yaitu bioskop, gedung pertemuan, kedua stadion, dan fasilitas kesehatan yang tidak memiliki unit bedah atau unit gawat darurat. Nah, kategori risiko 3 ini, bangunan dalam kategori ini memiliki risiko tinggi terhadap jiwa manusia bila terjadi kegagalan. Oleh karenanya diaturlah dengan tabel ketiga dalam kategori ketiga tersebut. Nah, kategori keempat yaitu kategori ini untuk bangunan yang diklasifikasikan sebagai fasilitas penting yang sangat dibutuhkan pada saat keadaan darurat. Nah, di mana kategori ini contohnya bangunan monumental, gedung sekolah, terus rumah sakit, tempat perlindungan, dan pusat pembangkit energi dan fasilitas kesiapan darurat. Nah, adapun faktor keutamaan gempa, tabel itu menunjukkan faktor keutamaan gempa atau simbol LE berdasarkan kategori bangunan. Kategori 1 atau 2 LE-nya itu 1,0. Kategori risiko yang ketiga LE-nya itu atau keutamaan gempa, faktor keutamaan gempanya itu 1,25. Dan kategori yang tertinggi yang risikonya paling tertinggi atau kategori keempat dengan LE-nya 1,5. Sekian presentasi atau penjelasan terkait klasifikasi atau kategori risiko 1 sampai 4 menurut tabel 3 dan 4 SNI 1726 tahun 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 5A, itu kelompok A1. Di sini saya akan melanjutkan kombinasi pembubanan dalam SNI 1726/2019. Mana menurut SNI 1726/2019 pasal 4.2 mengenai kombinasi beban terfaktor dan beban layanan P08 struktur, bangunan gedung dan non-gedung harus didesain menggunakan kombinasi pembebanan berdasarkan 4.2.2 atau 4.2.3. Sistem pondasi baik untuk bangunan gedung dan non-gedung tidak boleh gagal terlebih dahulu daripada struktur yang ditumpunya, sehingga kombinasi pembebanan yang mempertimbangkan faktor kuat lebih harus diaplikasikan dalam desain sistem pondasi, di mana yaitu 4.2.3 atau kombinasi pembebanan untuk metode ultimate, yaitu kombinasi pembebanan untuk metode ultimate atau ultimate method melibatkan faktor beban yang lebih tinggi untuk beban mati atau DL dan beban hidup atau LL, yang mana dikombinasikan untuk membuat beban terfaktor yang digunakan dalam analisis struktural bertujuan untuk memastikan bahwa struktur tidak runtuh di bawah beban terburuk yang diperkirakan. Contoh kombinasinya seperti yang mungkin bervariasi tergantung pada standar dan jenis struktur, meliputi 1.4 DL, 1.2 DL plus 1.6 LL dan 1.2 DL plus 1.0 W plus 0.5 LR, di mana tujuan kombinasi beban ultimate ini yaitu mencegah keruntuhan dan memenuhi standar. Yang kedua yaitu 4.2.3 kombinasi beban untuk metode tegangan izin. Kombinasi pembebanan untuk metode tegangan izin umumnya menggunakan nilai beban desain tanpa faktor beban, misalnya 1.0 DL plus 1.0 LR, dan faktor peningkatan tegangan izin misalnya 1.3 kali untuk kombinasi beban yang melibatkan beban gempa atau beban sementara. Standar ASCE 7-10 dan PEMA mengizinkan meningkatkan tegangan izin untuk
beban-beban ini. Namun dengan syarat bahwa peningkatan tersebut dibenarkan oleh perilaku struktural yang disebabkan oleh laju atau durasi beban, seperti pada metode desain kekuatan atau strike design. Elemen penting dalam kombinasi pembebanan ini adalah beban mati atau DL, yang kedua beban hidup atau LLR, dan ketiga beban angin atau W, dan yang keempat beban gempa atau E. Sekian dari saya. Jadi dapat disimpulkan materi kita bahwa di SNI 1726 mengatur keamanan struktural dan risiko gempa melalui konsep utama yang saling berkaitan, kategori risiko pembangunan dan kombinasi pembebanan. Kedua konsep ini berfungsi untuk memastikan bahwa sebuah bangunan dirancang dengan kekuatan yang memadai dengan menahan berbagai skenario beban, terutama saat terjadi gempa. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.